Oke, pada materi hari ini akan dibahas ya terkait lanjutan dari teori sebelumnya. Di materi ini akan dibahas terkait teknik penyederhanaan aljabar boolean. Nah, di teknik penyederhanaan di materi hari ini itu ada dua nanti ya. Ada terkait dengan SOP atau Sum of Product dan yang kedua adalah POS, Product of Sum. Jadi kedua-duanya nanti digunakan sebagai format atau ekspresi untuk menyatakan suatu rangkaian digital ya. Nah, di format SOP ini kalau dilihat dari rangkaiannya ya. Jadi rangkaiannya itu terdiri atas rangkaian digital yang menjumlahkan input yang telah dikalikan. Ya, makanya disebut sebagai sum of product. Kemudian untuk yang POS ini terdiri dari rangkaian yang mengalihkan input yang telah dijumlahkan, ya, product of sum. Nanti kita lihat dari sisi persamaan ya, akan terlihat perbedaan dari SOP dan juga POS. Dari sisi bentuk-bentuk persamaan logikanya ya, jadi yang sebelumnya itu sudah dibahas terkait dengan simbol-simbol elemen logika, deskripsi, rangkaian, dan juga lain-lain. Untuk yang ini itu ada dua bentuk, sum of product dan juga product of sum. Kita lihat yang pertama ya, yang sum of product. Nah, di SOP ini itu kalau dilihat persamaan logikanya itu mengekspresikan operasi OR ya dari suku-suku berbentuk operasi N. Sum of product itu ya. Jadi bentuk persamaannya melakukan operasi OR terhadap N. Jadi N-nya ada beberapa kelompok yang di N-kan kemudian di OR-kan gitu ya. Lalu di dalam bentuk SOP setiap sukunya dinamakan sebagai min term ya, ditulisnya itu M-nya kecil, min term. Untuk yang nanti di POS disebutnya adalah max term ya. Lalu di persamaan logikanya di dalam bentuk SOP itu kita lihat jika nanti yang diketahui adalah tabelnya, maka kita perlu memperhatikan output dari tabel itu yang berlogika satu. Ya, jadi yang perlu dicek adalah output yang berlogika satu, kan nanti di tabel logika ada banyak tuh ya. Ada yang nanti nilainya satu, ada yang nilainya 0. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang berlogika satu. Lalu dari sisi persamaannya nanti tanda yang digunakan adalah tanda sigma ya untuk sum ya. Oke, kita lihat dari representasi numeriknya dari persamaan-persamaan yang ada. Kita lihat langsung ke tabel. Nah, di sini ya. Di sebelah kanan ada contoh tabelnya. Di tabel ini terdiri dari 3 buah inputan. Kalau kita lihat ada inputan A, B, dan juga C. Outputnya di sini diberi tanda dengan F. Nah, ada 3 inputan. Nah, kita langsung lihat saja di sini sudah diberi tanda warna merah ya. Perhatikan hanya output yang bernilai 1. Ya, output yang bernilai 1. Di contoh ini berarti eh, yang apa namanya output yang bernilai 1 di sini kalau diberikan tanda M ya. Jadi dari M0 sampai M7 dari paling atas sampai bawah totalnya ada 8. Maka yang bernilai 1 adalah di M3, M4, M5, 6 dan juga 7. Ya, maka di sini yang bernilai 1 itu yang M3 sampai M7 ini yang akan kita buat untuk persamaan untuk SOP-nya ya. Kita lihat di contohnya nih ya, ini biar kelihatan ininya ya, pointer deh. Nah, di dari tabel yang ada ya M3 sampai M7 di sini berarti F-nya
Untuk yang kita lihat dulu yang M3 ya. Di M3 ini nilai A adalah 0, nilai B 1, nilai C 1. Nah, maka dari persamaan ini kita tuliskan ya, ini di persamaannya F sama dengan yang pertama di M3 adalah not A, N, B, N, C. Ya, saya kasih pen deh, benar, biar kelihatan. Dikasih pen dulu. Nah, ini saya nggak bawa yang buat coret-coretnya ya, jadi ini pakai mouse aja deh. Nah, ini ya, ini untuk yang M3. Jadi ketika A nya 0 berarti nilai A adalah not A ya, nilainya not A. Lalu nilai 1 adalah B, yang ini ya, B. Lalu nilai C nya juga 1, berarti C ya. Dari sini maka A nya adalah not A, B nya masih sama, C nya masih sama, maka persamaannya adalah not A, N, B, N, C ya. Jadi ketika di tabelnya adalah bernilai 0 berarti persamaan A, B, C nya itu yang dinotkan itu yang bernilai 0 gitu ya. Itu yang M3. Sekarang kita lihat yang M4. Yang M4 nilai A nya itu 1, nilai B nya 0, nilai C nya 0 ya. Dari sini kelihatan ya, berarti A nya itu A, B nya adalah not B, C nya adalah not C. Nah, maka kita tuliskan persamaan untuk M4 adalah A, not B, not C. Ini yang menggunakan tanda petik ya. Kalau terbiasa dengan yang strip berarti kita lihat yang di bawah. Itu saya tuliskan keduanya ya. Ada persamaan yang menggunakan petik 1 sama yang menggunakan strip di atasnya. Kita lihat lagi yang M5. M5 di sini hasil dari tabelnya adalah, nah ini kursornya mana nih? Nah ini ya, M5 A nya 1, B nya 0, C nya 1 ya. Maka persamaan yang didapatkan adalah A, N, not B, N, C ya. Dari tabel bisa dipahami ya. Persamaannya kita tarik yang sebelah kiri, jadi A, N, not B, N, C. Oke, lalu yang selanjutnya M6. M6 1, 1, 0. Berarti A nya 1, B nya 1 ya. Berarti A biasa, B biasa, C nya karena 0 berarti not C. Hasilnya adalah A, B, not C. Ini ya. Lalu yang terakhir M7 adalah nilainya 1 semua ya. 1, 1, 1 ABC-nya. Berarti nilainya adalah A, B, C saja. Ya. Mana ini kursornya nih? Kursornya hilang. Nah, ini ya. Oke, ini nilai hasil dari persamaan yang didapatkan secara SOP. Jadi A, B, C-nya itu di N-kan, lalu di OR-kan. Ya. Itu untuk SOP dari persamaan. Jadi penulisannya bisa menggunakan yang tanda petik 1 atau yang di bawahnya ya, yang menggunakan strip. Nah, ini kita mendapatkan persamaan dari tabel ya, untuk diselesaikan dengan cara SOP ya. Perhatikan output yang bernilai 1 saja. Oke ya. Lalu persamaan yang tadi kita dapatkan bisa kita singkat lagi ya dengan menggunakan persamaan di bawahnya. Ya, ini inputannya ABC, berarti F dalam kurung ABC karena ada 3 inputan sama dengan sigma dari min termnya ya. Ini harusnya M-nya kecil ya di tabel ya, ini koreksi nanti M-nya dikecilkan. Ya, sigma tadi M yang bernilai 1 adalah M3
3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 inputan yang bernilai 1. Ya, ini ya. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Oke, sampai sini masih bisa diikuti ya. Kita lanjutkan. Ini tadi dari tabel diterjemahkan menjadi persamaan. Nah, ini ada beberapa penjelasan ya. Jadi notasinya itu F kecil, lalu A, B, C merupakan output dari rangkaian, sedangkan A not, B, C, ya A, B not, C not, dan lain-lain itu adalah disebut sebagai min termnya. Ya, min term adalah suku-suku yang menjadikan fungsi A, B, C bernilai 1. Ya, disebutnya adalah min term. Oke ya, ini nanti silakan dibaca lagi terkait dengan keterangan penjelasan terkait SOP berdasarkan tabel. Kita nanti langsung masuk ke bagian ini ya, tabel kebenarannya. Jadi kalau tadi kita lihat dari tabel kebenaran, kemudian ini dikonversikan menjadi fungsi-fungsi persamaannya. Nah, sebetulnya kita perhatikan yang warnanya merah ya. Yang warnanya merah ini yang berlogika 1 ya, tadi F sama dengan not A, B, C. Itu not A, B, C itu yang not A-nya bernilai 0. B, C-nya bernilai 1 dan juga 1 ya, dan lain-lain. Itu antara persamaan dan juga nilai logikanya. Oke, terus setelah kita dapatkan tadi ya, baca dari tabel, dikonversikan menjadi persamaan, lalu bagaimana caranya, teknik penyederhanaannya ya. Jadi bagaimana cara menyederhanakan dari persamaan yang sudah kita dapatkan tadi dari tabel. Ya, ini dari tabel ini kita lihat yang dari M3 sampai M7 ya. Ini kalau tabel yang ini ditunjukkan warnanya apa, diberikan warna pink ini ya. Nah, F dalam bentuk SOP yang tadi persamaannya ya, F A B C ya. Jadi sigma M-nya kita dapatkan 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan berarti M min term 3 ditambah min term 4, 5 tambah M6 ditambah M7. Ini persamaan yang tadi kita dapatkan ya. Not A B C ditambah A B not C not ditambah A B not C ditambah A B C not ditambah A B C. Ini fungsi persamaan. Nah, dari fungsi persamaan ini kita lihat ya, mana yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu berdasarkan di pertemuan sebelumnya ya, menggunakan teknik penyederhanaan aljabar boolean. Ini untuk mempermudah saya berikan warna ya. Jadi dari 5 yang tadi ya, kita kelompokkan yang bisa kita sederhanakan itu ini ya, yang warna merah. Merah dengan merah ini bisa kita sederhanakan, lalu hijau dengan hijau. Jadi dibagi-bagi mana yang bisa disederhanakan lebih dulu. Nah, yang warna merah ini ya, ini kan A-nya sama nih, lalu B not-nya juga sama. Yang beda adalah yang sebelah kiri ini dia adalah not C, yang sebelah kanannya cuma C saja. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Yang hijau juga sama nih. Nah, maka dari sini A dan B-nya kita keluarkan karena sama. Lalu di sini C ditambahkan dengan not C yang warna merah dulu ya. Ini kalau kita lihat kan C ditambah not C itu hukumnya adalah menggunakan hukum komplement. Ya, masih ingat ya. Dimana kalau C ditambah dengan not C, atau kalau di dalam teorinya misalkan A ditambahkan dengan not A, hasilnya adalah 1 ya. Jadi ini
Kemudian yang hijau juga sama tuh, AB dikalikan dengan C plus not C. Ya, karena ini AB-nya dua-duanya sama. Ya, C plus not C hasilnya adalah satu dari hukum komplement. Nah, maka hasil dari penyederhanaan ini adalah tinggal A not B plus AB. Saya pakai kursornya biar kelihatan, bentar ya. Nah, ini ya. Jadi hasilnya adalah AB not plus AB. Nah, ini. Nah, tadi kan dari hasil apa namanya? Hukum komplement yang tadi C plus not C kan hasilnya satu tuh. Nah, satunya kenapa nggak ada, Pak? Nah, yang satunya karena A not B, hasil dari C plus not C adalah satu, itu kan hukum identitas ya. Jika nilai A di N kan dengan satu, atau nilai X di N kan dengan satu adalah hasilnya adalah nilai A-nya atau nilai X-nya itu sendiri yang akan tampil. Jadi nilai satunya hilang. Tuh, ini persamaan yang tersisa nih dari penyederhanaan yang ada. Lalu yang AB not plus AB ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi dengan cara A-nya dikeluarkan, lalu dikalikan B plus not B ya. B plus not B-nya ini sama, komplement hasilnya adalah 1. Sehingga hasil akhir dari persamaan ini adalah not ABC plus A ya. Biar kita mudahkan adalah A plus A not BC. Oh, masih ada, sorry ya, ini ya. Nah, A plus A not BC ini kita coba jabarkan lagi ya. Jadi di sini ada A plus not A, kemudian ditambah dengan A plus BC ya. A plus A plus not A plus A plus BC. Di mana hasil dari ini A plus not A hasilnya adalah 1 ya. Jadi A plus not A dari hukum komplement hasilnya 1, maka hasil akhirnya adalah 1 plus A plus BC. Ya, satunya bisa kita hilangkan, maka dapatlah nilai persamaan penyederhanaannya adalah A plus BC. Ya, ini hasil dari penyederhanaan menggunakan teknik SOP. Dari penyederhanaan ini kemudian bisa kita gambarkan gambar rangkaian digital ya dari hasil penyederhanaan. Kita gambarkan itu ada A di-OR-kan dengan B yang di-AND-kan dengan C. Gitu ya. Jadi A plus A OR B and C. Nah, ini hasil rangkaian akhir setelah disederhanakan ya, menggunakan teknik SOP. Jadi persamaannya itu di-AND-kan baru di-OR-kan. Itu ya, itu yang pertama menggunakan teknik SOP. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menggunakan product of sum ya, atau POS. Nah, untuk yang POS ini persamaan logika yang mengekspresikan operasi AND dari suku-suku berbentuk operasi OR, atau dengan kata lain POS adalah bentuk persamaan yang melakukan operasi AND terhadap OR. Ya, ini sukunya disebutnya adalah max term yang menggunakan M besar. Kalau yang tadi SOP menggunakan disebutnya adalah min term atau M kecil. Nah, bedanya di POS ini nanti yang perlu diperhatikan adalah output yang berlogika 0. Ya, yang berlogika adalah 0 yang diperhatikan di dalam tabelnya. Untuk simbolnya adalah menggunakan simbol produk ya. Oke, kita lihat dari tabel persamaannya.
Jadi misal kita punya tabel yang sama nih, tabel yang sama dengan yang tadi di SOP. Ya, tapi sekarang kita yang diperhatikan adalah output yang bernilai logika adalah 0. Oke ya. Jadi kita abaikan output yang berlogika 1. Kita lihat yang berlogika 0 di outputnya. Di tabel ini berarti kita dapatkan nilainya adalah M0 sampai M2 ya. Cuman ada 3. M0 sampai M2. Nah, lalu dari persamaan ini, bentar, dari penjelasan sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Oke, ini ya. Jadi kita lihat yang pertama dulu nih, yang M0 nih. Ya. Di M0 nilai ABC itu semuanya adalah 0. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. F-nya 0 ya outputnya. Untuk di persamaan POS, penulisannya ini agak terbalik dari SOP. Jadi ketika nilai logika dari ABC-nya adalah 0, maka persamaannya itu tidak dinotkan ya. Jadi karena kita menggunakan outputnya adalah 0, dilihat di persamaan sebelah kiri ya. Jadi A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0 ya. Yang 0 itu tidak dinotkan. Jadi hasilnya adalah dari persamaannya A plus B plus C. Ya, nilainya tidak dinotkan. Nilai yang berlogika 0 tidak dinotkan, tetapi nanti nilai yang berlogika 1 itu yang dinotkan. Ya, kebalikan dari SOP. Diperhatikan biar nanti tidak keliru. Ya, saya ganti pen dulu biar ada ini ya kelihatan ya. Ini yang saya garis merah ya. Hasil dari M0. Ya, A-nya 0, B-nya 0, dan juga C-nya 0. Ya. Berikutnya adalah yang M1 ya, M1. Di M1 mana nih kursornya nih. Nah, M1 A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Nah, ini satunya nanti yang dinotkan ya. Berarti hasilnya adalah A plus B plus not C. Oh ya, tadi diperhatikan ini hasil persamaannya adalah A, B, C-nya diorkan, dijumlahkan. Jadi nilai A, B, C-nya yang di SOP itu di N kan, kalau yang di POS ini diorkan. Ya, maka hasilnya adalah A plus B plus not C. Yang terakhir nih yang M2. M2 nilainya adalah 0, 1, 0. Ya, berarti di persamanya adalah A plus not B plus C. Ya, dari sisi persamaan agak berbeda dengan SOP. Di-OR-kan dulu baru di-AND-kan. Dan nilai yang diperhatikan adalah yang outputnya berlogika 0. Itu ya. Itu untuk penulisan menggunakan aksen atau yang menggunakan not di atasnya bisa pakai persamaan yang di bawahnya. Lalu untuk penyingkatannya ya. Jadi penyingkatannya FABC ini karena ada 3 inputan sama dengan produk dari 0, 1, 2 ya. Jadi max termnya 0, 1, 2. Cuman tadi ada 3 di tabel. Itu untuk mengubah dari tabel ke persamaan di POS. Nah, ini ada beberapa keterangannya ya, nanti cek di slide materinya. Nah, ini dari tabel kebenaran ya. Ketika nilai fungsinya adalah ABC 000, maka dia A plus B plus C. Ketika 001 berarti A plus B plus not C.
Ketika 010 maka A plus not B plus C. Ya, jadi ketika input A-nya bernilai 0 maka persamaannya adalah A, ketika A-nya bernilai 1 persamaannya adalah not A. Tuh ya, jadi agak sedikit berbeda dengan yang SOP. Diperhatikan biar nanti nggak bingung. Oke, selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan persamaannya ya. Persamaannya tadi kita sudah dapatkan ya, fungsi dari ABC-nya, produk dari maximum 012, di mana persamaannya adalah A plus B plus C and A plus B plus not C and A plus B plus not B plus C. Ini persamaan yang didapatkan dari tabel ya. Jadi sebetulnya juga dari sini kita perlu membuktikan apakah menggunakan POS apakah hasilnya sama dengan SOP gitu ya. Nah, dari persamaan ini kita perlu lihat mana yang bisa kita sederhanakan lebih dahulu ya. Kita lihat ya. Dari fungsi ini kita lihat saya berikan tanda warna merah ya. Jadi di warna merah ini bisa kita sederhanakan lebih dulu. Kalau kita lihat di sini A dan juga B itu nilainya sama ya. A plus B, A plus B. Yang membedakan yang satu C saja, yang satu not C. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ya, kita dapatkan A plus B. Nah, ini kursornya mana? Ya, A plus B. Nah, jadi yang A plus B yang di kiri dan juga yang di kanan ini ya. Kita keluarkan. Lalu ditambahkan dengan C and not C. Ya, C and not C. Di mana C and not C juga ini hukumnya hukum komplement ya. Di mana C di N kan dengan not C hasilnya adalah 0. Itu ya, kalau di C plus not C hasilnya 1, kalau C and not C hasilnya adalah 0. Itu ya. Maka dari sini kita dapatkan hasilnya ya. Jadi A plus B plus C and not C. C and not C-nya kan 0 tuh. Jadi karena tadi A plus B plus 0, hasilnya adalah tetap A plus B. Nah, kemudian ini yang di belakangnya ya bisa kita sederhanakan lagi. Ya, dimana yang tadinya A plus not B plus not C itu juga bisa kita pisahkan penulisannya. Dari persamaan ini berarti A plus B plus A plus not B plus C. Maka dari ini persamaan yang depan ya, yang tadinya yang warna merah ini, bentar saya garis dulu biar kelihatan. Nah, ini ya, A plus B ini dikalikan dengan A plus B yang di depan sama dikalikan dengan yang C ya. Sorry. Nah, itu. Jadi hasilnya A plus B and A plus not B plus A plus B lagi dikalikan dengan C. Ya, lalu ini bisa kita sederhanakan dengan cara yang paling kiri dulu ya. Hasilnya adalah A plus B and not B. Itu juga hukum komplement lagi ya, dimana di komplement hasilnya adalah 0. Maka setelah ini bisa dijadikan bentuk akhirnya nih ya. Jadi A plus 0 tadi plus A plus B plus NC. Hasilnya adalah A plus A N A plus B NC. Lalu dari sini kita buat lagi ya. Jadi yang sebelah mana dulu nih? Yang kanan dulu nih. Hasil ini, bentar ini yang atas dulu nih. Kursornya hilang lagi, bentar mana nih? Oh, ini sini nih. Nah, ini bagian ini kecoret lagi.
Nah ini A dikalikan dengan C, B dikalikan dengan C gitu ya hasilnya ya. Jadi kan AC plus BC jadinya seperti ini. Nah lalu yang A plus AC ini bisa kita sederhanakan ya, dimana A plus AC hasilnya adalah A, kemudian hasil akhirnya adalah A plus BC, karena A plus AC nya kita sederhanakan jadinya adalah A. Ya nanti yang ini yang A plus AC itu kalau dicek di materi sebelumnya adalah hukum di absorptif ya, penyerapan, hasilnya adalah A plus AC, hasil akhirnya jadi A plus BC. Sehingga kalau kita bandingkan dengan nilai yang SOP, outputnya sama ya, A plus BC dengan rangkaian yang sama juga. Itu contoh dari penyederhanaan menggunakan SOP dan juga POS. Berikut ini ada informasi terkait dengan expanded form ya. Jadi atau bentuk dari apa namanya expandednya gitu ya, atau perluasannya, perpanjangannya jika nanti didapatkan persamaannya itu tidak lengkap. Ya, contoh tadi kan eh, bentuk tabelnya itu ada ABC ya. Bentuk tabelnya ada 3 inputan, ada A, input B, input C. Maka persamaan yang kita dapatkan harusnya itu lengkap, ada ABC-nya gitu ya. Jadi kalau yang diketahui tabel kebenaran, kita bisa membuat persamaan secara lengkap. Jadi ada tabelnya, ada persamaannya secara lengkap. Jadi nanti tidak ada ABC yang hilang. Tetapi jika nanti suatu saat adalah yang diketahui cuman persamaannya saja, tabelnya tidak diberitahu gitu ya. Jadi bentuknya yang diketahui adalah persamaannya, tapi persamaannya tidak lengkap, maka persamaan yang tidak lengkap itu wajib dilengkapi. Ya, di expanded dulu baru bisa diselesaikan. Contoh, misal di sini contohnya adalah A n not B plus B n not C plus A B not C plus A not NC. Ini ya, yang dicontoh ekspresi SOP. Nah, di contoh ini yang lengkap dari 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 persamaan ini. Yang lengkap cuman ada satu saja nih, A, B, C ini lengkap, sisanya itu nggak lengkap. Ya, contohnya yang A, N, B ini nggak ada C-nya nih. Lalu B, C ini nggak ada A-nya. Yang terakhir AC ini nggak ada B-nya. Nah, maka yang tidak lengkap itu, yang 3 itu ya, itu wajib dilengkapi dulu, di expand dulu. Ya, dengan cara gimana? Caranya adalah mengalihkan ya, mengenkan dengan apa namanya, bentuk komplemennya. Ya, dikalikan dengan komplemennya. Di sini contohnya adalah yang ANB, yang pertama ya, AN not B ini. AN not B di sini C-nya nggak ada, belum ada C-nya, maka AN not B ini dikalikan dengan C yang dikomplemen. Berarti AN not B dikalikan dengan C plus not C. Ya, dimana C plus not C kan hasilnya adalah 1. Ya, jadi dikalikan dengan nilai komplemen itu. Kemudian setelah dikalikan dengan nilai komplemen, ini dikalikan ya. Jadi AB dikalikan dengan C, AB dikalikan dengan not C, sehingga hasil akhirnya adalah AN not B NC plus AN not B N not C. Jadi yang tadinya persamaannya cuma AN not B ini jadi 2, jadi kayak 2 persamaan gitu ya, ada 2 lagi. Kemudian yang BC juga sama, dikalikan dengan komplemen A plus not A. Yang not ANC juga sama, dikalikan dengan komplemen B plus not B. Ya, jadinya satu persamaan jadi
muncul 2 persamaan lagi ya, sehingga totalnya jadi dengan yang atas dicontoh ditambahkan tadi sekarang sudah ada 6, berarti jadi ada 7 baris ya, 7 baris persamaan ya. Hasil akhirnya seperti ini nih. Jadi dari contoh AN not B plus BN not C, AN BN not C plus A not AN C, hasilnya jadi expanded formnya seperti ini yang di bawah. Kemudian dari hasil expanded, karena ada yang nilainya sama ya, yang di bold itu bisa kita jadikan satu, sehingga hasil akhirnya yang paling bawah ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 baris persamaan ini ya, yang baru hasil dari expandednya. Jadi kalau nanti ditemukan kasus yang diketahui adalah persamaannya langsung tanpa ada tabel, maka perlu di expanded dulu baru bisa disederhanakan. Jadi nggak bisa langsung ya. Kalau misalkan kasusnya adalah diminta untuk diselesaikan secara SOP, harus di expanded dulu. Gitu untuk ini beberapa informasi tambahan ya. Jadi canonical formnya dari expanded form aljabar Boolean yang setiap bagiannya dalam bentuk sebenarnya atau yang sudah dilengkapi. Jadi kalau dia ABC ya berarti harus lengkap 3. Kalau nanti yang diketahui ABCD berarti harus dilengkapi juga sampai D. Ya, ini penjelasan tambahan. Jika nanti dari sini ya, jadi expanded formnya sudah didapatkan, contohnya di atas itu ada SOP yang diketahui adalah ABC ini ya, ABC ya. Sedangkan yang lain itu ada ABCD nya, berarti yang persamaan pertama kurang D, berarti perlu dijabarkan dulu ya. Di sini ditambahkan dengan komplemennya D dan juga not D, persamaan seperti itu. Jadi kalau diminta nanti persamaan formulanya bisa dituliskan secara seperti itu ya. Begitu juga dengan yang di POS. Jika diketahui ini contohnya adalah ABCD, kemudian di bagian awalnya itu cuman B plus not C plus not D, bagian A nya hilang ya, belum ada, maka perlu dijabarkan juga ya. Di sini dijabarkan jadi A plus B plus not C plus not D ditambahkan dengan not A nya juga ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi ini terkait dengan SOP dan POS ya. Itu dulu, terima kasih, saya akhiri.